Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih buat segala berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih yang Tuhan boleh izinkan kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang terus memimpin kami, memperbaharui hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan yang senantiasa Tuhan izinkan kami perdengarkan dan dengarkan. Tuhan tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama pada saat ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, pernahkah kita merenungkan apa tujuan Tuhan menciptakan setiap pribadi kita hadir atau lahir ke tengah-tengah dunia ini? Kita harus katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diciptakan Tuhan bukan sebuah kebetulan. Tetapi percayalah, ketika saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara diciptakan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, hadir ke tengah-tengah dunia ini, ada visi dan misi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu ada perenungan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita bertindak, ketika kita berucap, ketika kita bergerak, kita melakukan tujuan Allah dalam kehidupan kita diciptakan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sedemikian rupa, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa yang membuat kita istimewa? Apa yang membuat kita
lebih dari ciptaan Tuhan yang lain di tengah-tengah dunia ini. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang mau kita pancarkan dalam setiap tindakan dan aspek kehidupan kita. Gambar Allah, wajah Allah ada dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga kita harus merenungkan ketika Tuhan izinkan aku hidup, aku lahir dan hadir ke tengah-tengah dunia ini, aku harus melakukan visi dan misi Tuhan menciptakan aku. Tentu dibutuhkan perenungan, tentu dibutuhkan doa, bertanya kepada Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan memimpin, mengajarkan kita, dan membuat kita mengerti apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Bagaimana pengharapan Paulus jelas kalau Kristus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan orang yang percaya kepada Kristus, taat dan setia kepada Tuhan, mendapatkan bagian kerajaan Allah. Itu yang membuat dia berani dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakannya. Dia juga menuliskan suratnya mengingat masa-masa lampau, bagaimana ketika Musa mendengarkan suara Tuhan di Gunung Sinai. Dan ketika dia turun untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel takut karena kemuliaan Allah terpancar di wajah Musa. Tetapi agar umat Israel tidak takut, Musa menyelubungi, menutupi wajahnya, sehingga tidak lagi ada ketakutan dalam kehidupan umat pada saat itu. Bahkan sampai saat ini pun, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ketika pembacaan perjanjian lama, ketika pembacaan kitab Musa, mereka terselubungi, tertutupi, sehingga mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Berbeda ketika Rasul Paulus hadir untuk mengabarkan kabar baik. Paulus membuka selubung itu, sehingga ketika setiap Paulus melakukan pelayanan, kemuliaan Tuhan terpancar. Ketika Paulus memberitakan kabar baik, kemuliaan Tuhan terpancar. Dan semua orang yang mendengarkan dan melihat Rasul Paulus, ada kuasa Allah dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Jadi dalam hidup manusia, dalam kehidupan kita, jangan sedikit pun kita menutupi kemuliaan Tuhan. Pancarkanlah kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena kita hadir untuk memuliakan Tuhan. Kita datang ke dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam pelayanan Rasul Paulus, dia bersaksi kalau pelayanan yang dia terima saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Paulus menyadari kalau pelayanannya adalah anugerah Tuhan semata. Sehingga dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus, dia tidak menyombongkan dirinya. Keberhasilan apapun yang dia peroleh, dia tidak memegahkan dirinya. Dia tidak meninggikan hatinya. Dia tetap menjadi rasul yang rendah hati. Bahkan dia bersaksi dalam suratnya ini, dia tidak pernah memalsukan firman Allah. Dia tidak pernah berlaku licik. Dia tetap setia.
taat dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang menjadi pusat pemberitaannya adalah Kristus Yesus itu sendiri. Dia tidak pernah memegahkan dirinya. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya melalui keberhasilan pelayanannya. Dia mau katakan kalau pelayanan yang sedang Tuhan percayakan itu kemurahan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jangan kita menutup-nutupi kemuliaan Tuhan. Pancarkanlah kemuliaan Tuhan itu melalui segala potensi, talenta, bakat yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita. Dan ketika potensi, bakat, talenta itu memberkati semua orang, maka jangan pernah kita memegahkan diri. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Tetapi kita menyadari, kita mengakui kalau itu karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah kita berlaku licik curang. Jangan pernah kita memalsukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita pernah berkata dusta. Sehingga kemuliaan Tuhan yang pada dasarnya ada dalam kehidupan kita terus terpancar, dan banyak memberkati orang. Pancarkan terus kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Melalui rumah tanggamu, jadilah suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik. Dalam pekerjaanmu, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang rendah hati. Jadilah bawahan yang baik, bawahan yang bertanggung jawab, bawahan yang memiliki loyalitas yang baik. Demikian juga dalam pelayanan gereja yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Jadilah pelayan yang baik. Pelayan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Pelayan yang menyadari kalau pelayanan yang kita terima itu karena kemurahan Tuhan semata. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kalau hidup kami, Tuhan ciptakan kami untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami diciptakan serupa dengan gambar Allah. Biarlah gambar Allah dalam hidup kami. Kami pancarkan, kami memperlihatkan Tuhan begitu ajaib dan Tuhan begitu penuh kuasa dalam kehidupan kami. Melalui segala potensi, bakat, dan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Dan ajari kami untuk menyadari kalau semua itu kami terima karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami tidak memegahkan diri kami dan menyombongkan diri kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.